Halo, jumpa lagi dengan saya Marisa. Kali ini kita ada di modul 9 mengenai General Ledger and Reporting. Di mana pada modul 9 ini kita akan lebih fokus ke siklus untuk membuat General Ledger dan juga reportingnya. Sehingga diharapkan setelah menonton video modul 9 ini, peserta dapat mengerti mengenai General Ledger dan Reporting secara lebih detail lagi, termasuk juga penggambarannya seperti apa prosesnya. Di modul 9 ini kita akan membahas mengenai GL dan Financial Reporting Cycle. Nah, GL itu adalah General Ledger, di mana kalau untuk setiap transaksi yang dilakukan di perusahaan, pasti nantinya semuanya akan masuk ke bagian Finance and Accounting. Nah, sedangkan di sini kita harus melihat apa sih sebenarnya tujuan dari adanya General Ledger dan Financial Reporting Cycle. Yang pertama tentunya untuk mempersiapkan budget yang akan dibutuhkan oleh setiap divisi. Misalnya kayak di perusahaan kan ada banyak divisi. Ada divisi marketing, ada divisi operation, ada divisi IT, dan sebagainya. Nah, mereka masing-masing pasti harus menyiapkan budget. Apalagi biasanya dalam waktu setahun mereka menyiapkan anggaran yang dibutuhkan dan juga dipresentasikan ke bagian finance dan juga direksi. Biasanya dari bagian finance itu akan mengcompare dengan anggaran yang tahun lalu. Nah, sehingga pada saat melakukan pelaporan dari transaksi dan mereka capture semua, nah di sini akan ada kebutuhan untuk pembuatan report sehingga bisa digunakan sebagai acuan pembuatan budget berikutnya. Nah, kalau kita lihat di slide ini, dikatakan juga GL ini adalah summary dari transaction yang terjadi. Ya, karena memang laporan itu kalau sekali orang lihat, jika kita melihat laporan keuangan, kita langsung tahu oh kondisi keuangan perusahaan ini bagus atau tidak, banyak profit atau tidak. Nah, kemudian dari sisi perusahaan juga melakukan rekonsiliasi dengan bank. Ya, karena ada dia akan mencocokkan dengan pelaporan keuangan dan rekening dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya dari sisi laporan keuangan sendiri diperlukan beberapa adjustment untuk memastikan misalnya ada pajak atau ada pemotongan karena biaya bunga dan sebagainya macam. Nah, itu harus di-adjust. Nah, sehingga proses di GL itu nggak hanya record data, tapi sebenarnya dari sisi adjustment-nya juga perlu. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu pasti perlu ada. Nanti saya akan jelaskan tahapan-tahapannya karena diharapkan setelah melihat video ini Anda dapat membuat laporan flow dari laporan keuangan menggunakan data flow diagram sehingga paling tidak tahu tentang siklusnya. Kita tidak membicarakan detail mengenai bentuk laporan keuangan seperti apa karena itu di mata kuliah yang berbeda gitu ya, di course yang berbeda. Nah, untuk yang di sini kita lebih ke arah tentang flow-nya seperti apa karena kita bicara tentang bisnis proses fundamental, artinya proses-proses bisnis itu dalam satu perusahaan harus secara penuh Anda kuasain sehingga Anda bisa menjelaskan apabila orang bertanya, oh proses bisnisnya seperti ini. Setiap bagian pasti mereka akan melakukan budgeting, mereka akan melakukan pelaporan keuangan dan bagian finance dan accounting akan merekap semua dari seluruh perusahaan. Nah, sedangkan di GL dan Financial Reporting Cycle ini bisa membuat dari sisi manajemen mengambil keputusan juga lebih enak karena mereka biasanya melihat dari detail laporan keuangannya. Nah, terus kemudian hati-hati dengan pembuatan laporan keuangan ini karena kalau misalnya ada error typo, ya salah memasukkan angka itu berakibat fatal sekali bagi perusahaan. Sehingga biasanya untuk GL dan Financial Reporting ini sudah menggunakan software jadi otomatis. Ya, misalnya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, misalnya perusahaan sudah menggunakan ERP dan semua transaksi itu langsung automatically masuk ke dalam modul finance sehingga dari bagian finance dan accounting begitu melihat ERP-nya oh sudah terupdate. Jadi mereka tinggal mengenerate bentuk laporan yang memang diperlukan oleh pihak manajemen. Nah, kalau kita berbicara tentang unit di organisasi tentang financial reporting cycle, kita lihat di sini semuanya itu berhubungan. Jadi mulai dari administrasi, logistik, marketing, sales itu semuanya nantinya akan masuk ke dalam finance and accounting di sini. Semua transaksinya.
Kemudian siklusnya sendiri, yang pertama tentu menyiapkan budget. Nah, menyiapkan budget ini adalah tugas dari masing-masing divisi, membreakdown budgetnya butuh berapa. Kemudian dari hasil approval budget, bagian finance and accounting akan melakukan prepare budget di sini untuk menentukan budget yang dibutuhkan dan juga bisa mencatat detail penggunaan budget tersebut seperti apa. Sehingga dari sisi prepare budget tersebut, di sini kita bisa lihat diagram nolnya mulai dari prepare budget, kemudian mengupdate GL ya, general ledger-nya di sini buku besar. Nah, kalau Anda sudah mempelajari tentang akuntansi, tentu tahu setiap transaksi itu masuk ke buku besar. Sehingga di sini setelah menyiapkan budget, tentunya kita harus mengupdate buku besarnya. Ya, mengupdate-nya dengan cara ekstrak atau validasi data. Nah, kemudian kita melakukan post transaction. Jadi, setelah kita mengekstrak data-data dari transaksi, karena ini kan semuanya sudah main sistem. Nah, dia masuk datanya, kemudian kita melakukan post transaction sesuai dengan general ledger-nya. Nah, itu adalah proses yang nomor 2. Kemudian, dari hasil proses general ledger di sini, kita melakukan record general ledger adjustment. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, adjustment dalam bentuk misalnya bunga bank, pajak yang dibebankan ke perusahaan. Nah, ini kan bisa berbeda-beda. Sehingga di general ledger adjustment ini, kalau misalnya kita ingin membreakdown kembali untuk diagram rincinya, nah, kalau kita ingin membuat diagram nol, cukup melihat proses atasnya saja. Tapi untuk diagram rinci, di DFD-nya, kita harus membreakdown lagi. Contohnya di sini ada prepare adjustment journal. Jadi jurnalnya pun berbeda yang kita siapkan karena di sini ada justifikasi dalam sisi bunga maupun pajak. Atau ada penyesuaian-penyesuaian lain yang ternyata anggaran ini belum ada nih, transaksi ini belum dimasukkan. Nah, itu akan dicek kembali oleh bagian accounting and finance. Nah, setelah mereka melakukan prepare adjusted journal, tentunya mereka akan melakukan post adjusted journal. Jadi kalau tadi di sini kita post transaksinya, nah di sini adalah posting untuk penyesuaian dari transaksi yang kita sudah post sebelumnya. Sehingga di proses yang 3.0 ini tentunya kita mengambil transaksi yang sudah terjadi di proses 2.0.